lagu ini sederhana banget, syairnya cuma beberapa baris, tetapi mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Duduk diam artinya memberi selapang-lapang, memberi kesempatan Tuhan masuk di dalam hidup kita. Hari-hari kita yang sedang kita kerjakan sesungguhnya sungguh amat baik dan baik adanya, namun sering kita tidak sadar kebaikan Tuhan. Untuk itu kita perlu merenungkan waktu. Kesempatan jangan terlalu diisi dengan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kesempatan yang ada diberi penuh hati kepada Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita kerjakan harus mengutamakan Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita mampu, kita bisa. Aku kuat, aku ada kemampuan. Seorang yang mengalami Tuhan ciri-cirinya tidak menyombongkan dirinya, tidak menganggap dirinya bisa, pandai. Perlu bantu kan? Haleluya. Amsal 3 ayat 5 tadi. Amsal Sulaiman. Amsal 3 ayat 5 dan 6. Dan ini saya harapkan Bapak Ibu menghafal sepulang dari, atau mungkin sebagian sudah menghafal firman ini. Ayat yang kelima, 3 ayat yang kelima dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Beberapa minggu lalu saya sampaikan tidak ada sesuatu yang tidak diberi oleh Tuhan. Kalau pikiran otak kita diberi oleh Tuhan, kita jangan sekali-sekali mengandalkan kekuatan kita. Ini firman Tuhan. Jangan mengandalkan kepada pengertian kita sendiri. Semua pengertian, kemampuan, kedahsyatan, pencapaian itu karena Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Masa lalu kita apalagi tidak bisa yang dikenang, yang membanggakan. Semua akan berlalu. Masa lalu biar berlalu. Kita hidup di masa hari ini. Dan kalau Tuhan berkenan hari ini menjemput kita, kita sedang siap, sesiap-siap. Bukan saja siap, tapi sesiap-siap. Itu perlu mengalami itu. Persiapan kita dijemput, kita harus mengalami Tuhan mempersiapkan diri dari waktu ke waktu. Nggak tahu Bapak kenapa pengen dekat Bulustin ya? Ya bukan karena Fadil ya, Bu. Haleluya. Karena kita bergandengan tangan dengan sepenuh hati, segenap jiwa. Amin. Kita bergandengan tangan untuk mengasihi satu sama lain. Di antara kita jangan menyimpan dosa sedikit pun. Hendaklah kita saling mengasihi dan saling memberi hormat terlebih dahulu. Yang kedua, kita harus mengutamakan orang lain seperti mengutamakan diri. Saya kemarin masak sayur gudeg, bukan gudeg, apa namanya? Tempel. Bukan ikan goreng. Ikan goreng. Ini agak masa dikit. Saya ada di pikiran saya itu Bu Erna atau enggak? Bu Erna sama Mas Ari. Wah, aku kalau punya mobil tak antar ini banyak banget ini. Yang kedua Bu Betty. Kalau buat ada rasanya sangat legit bagiku loh, bukan bagimu. Kenapa saya bisa sampai kepikir seperti itu? Bergandengan tangan, merasa
mereka itu saudara. Bu April Bu Erna nanti mampir. Baru tak bikin belum diapa-apakan. Ya. Nah, katanya udah lagi mampir semua no, ya. Kalau semangkok ukuran 150 bisa 25 mangkok. Oh, 150 segini nih. Dikasih itu sebelah satu. Halo. Karena belum tentu Golden Resto masak seperti itu. Pariyati masak seperti itu belum tentu. Tapi hati ini yang membawa aku. Wah, ini mau antar sore-sore ini Bu Betty, wah nanti sibuk kan? Nanti Ini besok. Penasaran. ya ini intermezzo saja. Ini benar. Harus sambil bawa. Tapi kalau sambal bawangnya cukup diambil Bu Pariyati. Nanti dibagi Bu 25 kecil gitu. Coba aja sambil bawa. Amin. Ya. Nah, ini adalah bentuk interaksi bagaimana seorang saya mengasihi Bapak Ibu Saudara. Bentuk interaksi jemaat dengan jemaat ngobrol satu sama lain. Wah, aku kok ora dihitung dhewe. Wah, ini juga tak pikir. Bener, ini udah hati-hatiku. Kalau aku punya motor tak antar ke sana. Memang banyak. Saya sendiri heran masa sampai ganti panahnya lebih besar. Ini bermanfaat apa toh ini? Ini ilustrasi bagaimana seorang bisa mengasihi seorang dengan cara sederhana. Kita nggak bisa kasih yang besar-besar, atau belum bisa berbuat yang banyak, tetapi berbuat yang kecil seteguk air kata firman Tuhan itu ada berkat Nilai. Itu ada upahnya, apalagi Ada warnanya. sayur semangkok begini lah luar biasa. Ya. Itu ilustrasi saja. Ya. Jadi seorang yang mengalami Tuhan itu di dalam percaya Tuhan dengan segenap hati dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Yang penting ayat yang kedua. Akuilah dia dalam segala laku. Nah, kita yang hari ini duduk di sini, sudahkah kita semua pasrah sama Tuhan? Apakah ada sesuatu misalnya, ada kepentingan mendesak, larinya pertama kepada Tuhan atau kepada saudaraku yang punya? Ayo, ngaku. Saya yakin semua, aduh, ini Mas Kai punya duit ya? Lek Kai punya duit ya? Jarang yang langsung kontak dengan Tuhan. Tuhan, aku perlu duit, datangkan Tuhan melalui siapa saja. Itu jarang. Termasuk yang ngomong waktu mau operasi Bu April, no, tidak ada. Tetapi Tuhan izinkan aku punya nangkat dari Taiwan, tahu-tahu ngirim duit 500.000. Oh, 1 juta, maaf. Saya ingatnya 500. Akhirnya ya disimpan. Ternyata yang benar mana Mi? 500 juta ya? Wah, 500 disimpan. tak tulis di sini 500 ya? Ternyata mau berangkat nggak punya duit. Tuhan, Ibu-ibu itu pintar. aku menyiapkan diri untuk operasi, tapi nggak punya kehendak menjawab. Terus adiknya nelfon, adiknya bapak, bagaimana kesiapanmu? Siap. Ya sudah, kalau siap tenang saja. Tuhan nanti memberkati. Ternyata Tuhan izinkan dia memberkati sampai hari ini. Dan juga menggerakkan Bapak Ibu Saudara dengan supportnya yang sedemikian rupa. Moralnya Bapak terbentuk. Bayangkan dari kaki yang nggak bisa digerakkan udah setahun, 1 hari setelah operasi kakinya bisa dipulihkan. Sekalipun hari ini belum jalan, tapi aku yakin dan terlalu yakin ini sudah 10 langkah, kemarin bisa melangkah di tempat yang sulit. Gerejanya akan menjadi kesukaannya Tuhan.
Amin. Haleluya. Ampulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan membuat lurus jalan. Jadi hari ini ada jalan yang belok-belok. Ingatlah Tuhan. Jangan mengandalkan kebisaan kita sendiri. Yang lebih penting, jangan menganggap kita bijak seolah-olah kita bisa segala sesuatu. Takutlah akan Tuhan dan jauhlah kejahatan. Jangan sekali-kali kita memikir bahwa kita itu bisa berbuat sesuatu, melakukan segala sesuatu, tentu bisa, tapi semata-mata karena kemurahan. Tidak ada yang bisa berbuat sendiri. Semua karena kemurahan Tuhan. Hari atau bulan Desember kami berlima akan wisuda ke Surabaya. Amin. Ya, kami sedang kuliah. Wis tua gini ubahnya sudah campur aduk. Tuhan izinkan bisa kuliah dalam hal ini untuk pelayanan lebih baik, pengertian pelayanan yang lebih benar. Audien menyampaikan kepada kita, adakah pertanyaan yang perlu ditanyakan? Saya menjawab, pastor, saya belum pernah kuliah, juga tidak sekolah teologi. Saya harus nulis apa? Karena mulai hari ini sudah harus bikin Tesis. tugas. Ngerti karepe ora. Tetapi aku bangga bisa ikut pendidikan ini sehingga semakin hari semakin diperbarui pengertian. Amin. Yang tadinya terselubung, yang tidak bisa dimengerti secara nalar pikiran, tetapi dibukakan secara roh, sehingga mereka memberi pengertian ilmu yang luar biasa. Yang maksudnya firman Tuhan harusnya begini, harusnya begitu. Yang tadinya pakai pikiran kita sendiri, seolah-olah aku bisa, kamu bisa, tetapi ternyata tidak demikian. Nah, di situ aku bisa mengerti betapa baiknya Tuhan. Seumuran saya masih diberi kesempatan untuk belajar memperdalam ilmu ketuhanan. Luar biasa. Ada Bu Betty itu udah S1, Pak Willy udah S2. Dia cari lagi S2 yang mungkin lebih dari yang lain. Dan mahasiswanya tersebar dari seluruh Indonesia. Luar biasa. Terima kasih sekali dukungannya, maksimal doanya. Sudah berdoa buat kami. Mengasihi sesama manusia adalah hal yang dianjurkan Tuhan dan tidak ada hukum yang lebih daripada hukum ini. Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua mengasihi sesama. Jadi orang yang mengalami Tuhan tidak mungkin tidak mengasihi sesama. Orang yang mengalami Tuhan pasti punya hati yang baik, punya hati yang benar, dan punya hati yang bertanggung jawab. Kalau sampai hari ini orang mengaku mengalami Tuhan tapi kacau, masih kacau begitu, artinya dia sedang mengalami Tuhan yang lain, sedang halusinasi, dia sedang mengasihi. Jadi kalau orang yang mengasihi Tuhan seperti sesederhana lagu bergandengan tangan, sepenuh hati, tidak ada tidak ada. Maka pendidikan yang paling sejahtera, damai sejahtera, pendidikan di gereja seperti itu. Ilmu yang kita terima di gereja itu ilmu yang tidak umum pada umum diterima mereka.
tetap mengajarkan. Di luar tidak ada pengajar yang seseorang mengalami Tuhan. Di gereja diajarkan seseorang mengalami. Apa artinya mengalami Tuhan? Seorang yang mengalami Tuhan, Tuhan ada di dalam diriku dan diriku di dalam Tuhan. Jadi kalau kamu berbuat segala sesuatu, mustahil bisa kalah. Yang berbuat segala sesuatu yang salah masih saja. Karena Tuhan sudah ada di dalam diri kita. Dan kita sudah ada di dalam dirinya Tuhan. Satu kesatuan yang, satu paket yang gak bisa diputus, gak bisa dilepas. Tetapi kalau kita masih hamu, ini itu, masih menganggap yang lain tidak seperti dirinya, tidak seperti orang lain juga. Bermanfaat, anggaplah mereka itu lebih utama daripada diriku. Kita harus mengalami Tuhan, wajib hukumnya sebagai umat Tuhan. Dengan cara mulai merendahkan diri, fokus hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita jangan sembrono. Hari ini alimnya luar biasa, jam sekarang nanti keluar sudah nggak tahu. Apalagi kalau komunitas, begitu sudah kumpul komunitasnya campur baur, kadang-kadang kita tidak bisa kontrol, ikut-ikutan mereka, ngomongnya ngalor ngidul tanpa sadar bahwa itu Tuhan sudah ada di dalam hidup. Tanpa sadar Tuhan merekam setiap apa yang kita ngomongin, yang kita bicara kepada orang lain, sedang menyakiti orang kah, sedang tidak baik hati kah kepada mereka, tanpa sadar. Sementara kita 2 jam di sini, seperti itu mengalami Tuhan luar biasa, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Suruh mengampuni tidak bisa, suruh mengasihi sama manusia tidak bisa. Sementara kita sudah 20 tahun bergereja di tempat ini, tidak ada peningkatan yang signifikan begitu. Dan Tuhan semua akan memperhitungkan jerih lelah kita duduk bersama Pak. Semua pasti tercatat. Seperti kata Tuhan, Allah mengutus malaikat untuk mencatat setiap kegiatan kita. Itu bahasa sehari-hari. Tidak seperti terlihat di dalam firman Tuhan. Dia mencatat seluruh aktivitas, kegiatan kita, sedetik apa yang kita kerjakan. Mungkin kita sedang berdagang, mungkin kita sedang berusaha, apapun. Mungkin kita sedang melakukan aktivitas berkantor, sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai swasta, atau sebagai karyawan. Semua aktivitas kita tercatat. Tetapi betapa sering kita tidak sadar bahwa Tuhan ada di dalam hidup. Roh Allah yang ditanam di dalam hidup kita disertai dengan rasa cemburu. Jadi kalau kita sembrono, Tuhan juga nggak benar, nggak mau. Oh, itu nggak benar. Kalau kita sembarang dalam mengucapkan kata-kata terhadap orang lain, ini menunjukkan kita sedang tidak ada di hadirat, sedang tidak mengalami itu. Mengalami Tuhan pasti punya hati yang baik, punya perkataan yang baik, yang benar. Sebab semua perkataan kita timbul dari hati. Kalau kita hati kita tidak baik, semua yang keluar pasti tidak baik. Jadi kunci hidup kita punya hati yang baik. Hati yang baik hanya dimiliki Yesus Kristus. Jadi kita harus punya hati Yesus. Kita harus punya hati Tuhan Yesus. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, dan juga apapun yang kita pikirkan.
seseorang yang mengalami Tuhan bisa dilihat dari dua sisi rohani, sisi jasmani. Itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan sama sekali. Kalau sisi rohaninya luar biasa, tetapi sisi jasmaninya tidak baik-baik saja, maka itu seseorang tidak bisa disebut mengalami. Demikian juga begitu baik kepada sesama manusia, tetapi kepada Tuhan semau gue juga tidak bisa disebut sedang mengalami. Jadi kepribadian kita, kepribadian seseorang yang mengalami Tuhan punya sikap hati seperti hati Yesus, punya karakter seperti karakter Yesus. Kalau ada temannya salah, panggil 4 mata dan 2 saksi, kata firman Tuhan. Selesaikan masalahnya segera, jangan tunda besok, jangan sampai matahari terbenam. Artinya secepat mungkin kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Jangan menunda 2 jam, 3 jam sampai besok pagi. Bahkan sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Kita harus segera. Tuhan mengajarkan, ampunilah mereka. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Pikirkan segala sesuatu yang sempurna di hadapan Tuhan. Pikirkan segala sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kepribadian kita harus seperti Yesus. Karakter kita harus seperti Yesus. Sebab di luar sana tidak ada karakter yang sama seperti Yesus. Dimanapun juga tidak akan ketemu orang yang punya karakter seperti Yesus. Nah, ini kita harus mengalami Tuhan. Nah, kalau ngomong mengalami Tuhan, tiap dino suami istri berkenangan. Tahu nggak ya berkenangan? Sidi-sidi, Orang mengalami Tuhan itu hatinya santun. Amin. Perlokomi. Kalau anaknya sidi-sidi, hati itu loh ngaku Kristen dan mengalami Tuhan. Kita semua bisa berbuat salah. Kita semua harus segera secepat mungkin mengampuni kesalahan. Dan jangan menganggap itu, oh itu kesalahan biasa, ringan-ringan saja. Setan numpangi di situ. Sedang bertengger di situ, sedang mengandalkan kita. Segera mungkin selesaikan. Ciri yang lain seorang yang mengalami Tuhan itu mukanya bersinar. Amin. Bercahaya. Jadi orang mengalami Tuhan masih cembetut, cerut-cerut, melihat orang ngaku, Pak. Sebab kota di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Dia akan bersinar, bercahaya. Mulai hari ini saya harapkan setiap ketemu orang senyumnya, setiap ketemu orang saja, baik kenal nggak kenal. Begitu jalan pakai mobil kijang lewat tetangganya RT saatnya, orang itu ya, dia gitu ngaku Kristen lagi, ngaku mengalami Tuhan. Ya, jangan mengandalkan pengertian kita, jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita harus mengalami Tuhan dengan punya hati yang rendah hati, yang tulus dan yang bertanggung jawab. Ya. Kalau hari ini sudah berkenangan sama suami istrinya, belajar untuk berdoa, mendoakan istriku kok
tegangannya tinggi, suamiku kok tegangannya tinggi. Tuhan, mohon ampun, biar kami tegangannya cukup saja. Ya, itu cirinya. Jadi seperti garam. Orang yang mengalami Tuhan pasti punya sifat seperti garam. Dia bisa memberi rasa sempurna. Dia bisa menghilangkan bau busuk dan busuk. Digarami akan menjadi ikan asin keluar dari laut begitu tanpa garam, busuknya luar biasa. Ikan laut tidak pernah asin, tetapi asin setelah digaram. Padahal dia hidup di air asin, dia tidak terkontaminasi, tetapi baru terasa setelah digarami dan diterek, dipepe di matahari yang terik. Kalau nggak percaya, pergi ke Pacitan, minta yang dari pemancingan itu digoreng di situ tawar. Tidak ada asin-asin sedikit, tetapi melangkah ke depan sudah dijemur itu. Saya pernah ke Pacitan, ada tempat TPI, tempat pelelangan ikan. Di situ saya begitu masuk langsung hampir pingsan, balik lagi. Saya cuma dengar ceritanya. Sudah kira-kira hampir 500 meter. Ini apa ya? Ini tempat ikan. Nah, mereka pulang bawa ikan, mobilku yang nggak mau dikasih ikan. Tak taruh plastik, tak taruh belakang itu dibawa ke bumper itu ditali. Ya saya nggak apa-apa. Ya baunya akan terlari di luar, tidak mau. Ya karena mereka saudaraku senang ikan laut. Lah di samping saya nggak usah. Ya, tetapi itu beruntung. Dimana kita mengalami Tuhan harus mengasihi sesama yang dia perlukan, dia bisa. Jadi muka kita harus bercahaya. Kalau hari ini atau besok masih belum bercahaya, berarti Bapak Ibu tidak meyakini firman Tuhan. Tidaklah kamu menjadi terang yang bercahaya, menjadi garam yang bisa memenuhi rasa, yang mengasinkan, yang bisa menormalkan situasi. Kita harus menguasai dan menjaga mulut kita. Mulut bibir kita harus kita kuasai dengan bijaksana. Orang yang mengalami Tuhan menguasai bibir mulutnya, mulut dan bibir. Matius pasal yang ke-15. Haleluya. Ayat yang ke-18. Tetapi apa yang keluar dari mulut, pegang mulut, berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Jadi kalau Bapak itu punya hati yang nggak bagus, nggak baik-baik saja, apa yang keluar itu menyakiti hati orang. Dan itu tidak menjadi kategori orang yang mengalami itu. Apa yang keluar dari mulut kita hari-hari ini kan ngomongnya banyak. Kalau perempuan katanya berapa ribu kali berbanding dengan pria. Semakin banyak kita berbicara, semakin banyak kesalahan. Maka ayat tadi bilang atau lagu tadi bilang, ku duduk diam di rumah, di toko, di mana kesempatan ada merenungkan firman Tuhan sekalian. Karena dari hati timbul, 19. Karena dari
hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat, sebab dari hati memancar perkataan-perkataan yang terlontar dari mulut. Jadi penting bagi kita orang yang mengalami itu menguasai diri dalam hal mulut dan lidah. Jangan selak-seluk, tahu nggak? Asal ngomong, tidak membangun, tidak memberkati. Orang yang mengalami Tuhan itu hatinya mengeluarkan energi positif. Semua baik, yang keluar semua baik, semua baik. Sampai Tuhan katakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dan itu mustahil kita lakukan tanpa Tuhan yang ada di dalam diri kita yang membimbing. Untuk bisa berbuat baik, Roh Allah yang membimbing. Kita sering ngomong nggak tahu sama anak, entah tahu sama suami, entah tahu sama istri. Kadang-kadang yang satu belum selesai ngomong sudah disaut ngomong. Orang yang mengalami Tuhan akan tenang, belajar mendengarkan suaminya ngomong, belajar mendengarkan istrinya ngomong. Istriku tuh ngomong apa tau? Tak rumahnya ben sampai selesai. Jangan baru ngomong dikit sudah ditimpa begini begitu, nggak pernah sinkron. Tapi kalau kita belajar menghargai orang lain, menganggap orang lain lebih utama, maka apa-apapun teduh. Bapaknya ngomong, Bu, gini loh Bu. Ibu perbandingannya 1:10. Sing lanang terus mingkem sampai berantem karena sudah dengerin istri. Kita harus mengalami Tuhan, menguasai lidah mulut. Ngomongi anaknya ya sewajarnya seorang mendidik anaknya. Berbicara sama istrinya sewajarnya seorang yang suami memberi petuah nasihat kepada istrinya. Demikian juga sebaliknya. Jadi orang mengalami Tuhan itu tidak sederhana. Wah, orang mengalami Tuhan itu bisa berbahasa roh geder-geder di mimbar, bisa membuat banyak mujizat, bisa menyembuhkan orang sakit. Mengalami Tuhan yang hatinya seperti Yesus. Amen. Hati kita seperti Yesus. Bukan semua itu, bukan itu bonus. Tuhan memberi kesempatan Pak Pilih bisa mendoakan banyak orang sakit sembuh. Itu adalah karunia yang diberikan Tuhan. Tetapi sumber pemberinya adalah Tuhan sendiri. Amen. Itu harus sadar kita. Tanpa Tuhan turun campur tangan Pak Pilih, pulang dimarahi. Sang saya kemarin sangat terpukul, bukan terpukul apa, karena saya juga yakin mendoakan orang yang sakit di Pasean sana. Kami yakin dalam 3 hari, terkhusus Pak Filimon, Bu, Pak kan ngumpul begitu, nanti 3 hari dipanggil. Nah kalau itu nggak terjadi 3 hari, Pak Filimon udah nggak, mulutnya udah nggak bisa dibaca. Tetapi karya Tuhan melalui hambanya itu bisa terjadi. Dan itu kami menjadi tergagap-gagap, ternyata oh luar biasa. Dia dilayani gereja lain, tetapi kita minta kita datang menyaksikan. Nggak apa-apa. Hari-hari kita layani, tetapi begitu meninggal dilayani gereja lain, nggak apa-apa, nggak masalah. Wong kita bekerja bukan untuk manusia, tetapi kita berpikiran-pikiran bukan kepada manusia, pikiran kita untuk Tuhan. Kita harus mengalami Tuhan bersama. Ku duduk diam, ya sudah bisa. Hampirimu, ya Allah, ku nanti, ku nanti hadiratmu sama dan penuh.
Dalam keadaan suka duka, baik tidak baik waktunya, orang yang mengalami Tuhan adalah selalu ingin bersatu dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini aku berbahagia dan mengucap syukur atas berkat, atas firman Tuhan yang sangat sederhana. Kiranya aku, kiranya kami semuanya boleh sungguh-sungguh memberi hati kepada Tuhan, boleh mengalami Tuhan sepenuhnya, boleh menjaga mulutku, pikiranku sesuai kehendak Tuhan. Boleh menjaga pikiranku sesuai karakter-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, berkati jemaat Tuhan. Jangan menganggap hal ini sederhana seperti seorang yang mendengarkan dongeng, tetapi kami menghormati Tuhan sepenuh hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap jiwa. Dan aku dan kami semua menjadi biji mata Tuhan yang Tuhan senantiasa pelihara. Dan aku menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati banyak orang. Amen. Dimanapun kesempatannya, dimanapun keberadaan, baik tidak baik waktunya, sakit atau sembuh, susah atau senang, dalam keadaan berkecukupan, berkelimpahan maupun berkeadaan tidak baik-baik saja. Terima kasih Tuhan firman Engkau telah bersatu dalam hidupku pagi ini. Segala pikiran jahat, segala pikiran kotor, segala apa yang kita pikirkan tidak berkenan kepadamu Tuhan, mohon ampuni kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Allah bekerja sempurna sampai Maranatha. Terima kasih Bapa. Kami ingat saudara-saudaraku yang hari ini sakit. Engkau telah mencatat melalui malaikat-Mu, dan Engkau telah ada di daftar kesembuhan yang Tuhan telah berikan. Yang sakit sudah disembuhkan, Amen. yang susah sudah diberi, yang gundah hatinya sudah dilegakan. Ampuni kita satu sama lain, menganggap orang lain lebih utama daripada diri. Terima kasih untuk pelajaran pagi ini. Hikmat yang daripada Allah menghinggapi kami sehingga Tuhan senantiasa membawa kami kepada pengertian yang semakin hari berbaik.